Akhir pekan ini, tanpa istirahat, Repsol Honda dan tim MotoGP lainnya mendarat di sirkuit Chang Buriram untuk berlaga pada GP Thailand. Trek di sampai saat ini jelang seri 2022 hanya menampilkan nama Marc Marquez sebagai pemenang kelas primer di sana tahun 2018 dan 2019. Kasar kata hanya Marc yang pernah memenangi balapan di sirkuit ini dan tentu saja yang akan selalu terkenang adalah bahwa sirkuit Chang Buriram adalah tempat di mana 3 tahun lalu ia dinobatkan sebagai juara dunia untuk terakhir kalinya. Di Motegi, Marc memang tidak meraih podium tetapi, setelah menang di trek kanan yang begitu menguras fisik seperti Motegi, membuat dorongan mental positif sendiri bagi Marc dan Repsol Honda. Flashback sedikit ke seri Motegi, tim manajer Repsol Honda, Alberto Puig sebagai wakil dari Honda HRC mengatakan terkejut akan apa yang telah dilakukan Marc di sana. Kami memperkirakan kondisinya akan menurun di balapan, tetapi, sejujurnya, dia mengejutkan kami. Perasaannya setelah balapan bagus, tentu saja dia kurang bertenaga. Tapi itu tidak sedramatis yang kami harapkan. Motegi adalah sirkuit yang sangat menuntut dengan pengereman keras dan akselerasi trek, jadi ini positif dan menunjukkan bahwa itu membaik. Akhir pekan ini, tanpa istirahat, Repsol Honda dan tim MotoGP lainnya mendarat di sirkuit Chang Buriram untuk berlaga pada GP Thailand. Trek di sampai saat ini jelang seri 2022 hanya menampilkan nama Marc Marquez sebagai pemenang kelas primer di sana tahun 2018 dan 2019. Kasar kata hanya Marc yang pernah memenangi balapan di sirkuit ini dan tentu saja yang akan selalu terkenang adalah bahwa sirkuit Chang Buriram adalah tempat di mana 3 tahun lalu ia dinobatkan sebagai juara dunia untuk terakhir kalinya. Di Motegi, Marc memang tidak meraih podium tetapi, setelah menang di trek kanan yang begitu menguras fisik seperti Motegi, membuat dorongan mental positif sendiri bagi Marc dan Repsol Honda. Flashback sedikit ke seri Motegi, tim manajer Repsol Honda, Alberto Puig sebagai wakil dari Honda HRC mengatakan terkejut akan apa yang telah dilakukan Marc di sana. Kami memperkirakan kondisinya akan menurun di balapan, tetapi, sejujurnya, dia mengejutkan kami. Perasaannya setelah balapan bagus, tentu saja dia kurang bertenaga. Tapi itu tidak sedramatis yang kami harapkan. Motegi adalah sirkuit yang sangat menuntut dengan pengereman keras dan akselerasi trek, jadi ini positif dan menunjukkan bahwa itu membaik. Terlepas dari sinyal positif, karena Marc terlihat bisa kembali ke jalurnya, situasi di Honda sendiri sebagai pabrikan tetap menjadi tanda tanya. Arena masih menjadi yang terakhir di kejuaraan dunia konstruktor, dengan Marquez sebagai pembalap terbaiknya dan dengan Repsol Honda menjadi tim terbaik ke-9 di kejuaraan dunia. Untuk alasan ini, mereka sudah memikirkan tentang 2023, dengan daftar pembalap baru dan prototipe RCV dan kembalinya Marquez telah memberi mereka lebih banyak petunjuk. Kami mencoba memahami apa arah terbaik dan jalan ke depan. Setiap balapan memberi kami lebih banyak informasi. Akan salah untuk mengatakan, kami tahu persis apa yang harus dilakukan, tetapi kami semakin dekat. Situasinya jelas dan kami sedang memeriksa bagaimana, di mana, dan kapan kami perlu meningkatkan. Jelas bahwa tidak ada seorang pun di Honda yang senang dengan hasil ini. Meskipun kami mendapatkan beberapa poin positif akhir pekan ini di Jepang, kami harus terus bereaksi, kami harus terus berkembang, tutup Puig. Selain itu peningkatan yang ditunjukkan Marc Marquez, Repsol Honda, pasca pulih dari cedera lengan kanan diyakini akan mengembalikan jati dirinya sebagai penantang gelar pada MotoGP. Tidak perlu diragukan lagi bahwa Marc Marquez tak sekuat dulu. Jagat MotoGP sebelumnya mengenal Marc Marquez sebagai pembalap yang paling dominan dalam 1 dekade terakhir. Sejak debut di kelas para raja pada 2013, Marquez sudah 6 kali menjadi juara dengan 4 diantaranya terjadi secara berurutan pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Namun semua berubah sejak Juli tahun 2020 ketika Marc Marquez mengalami kecelakaan hebat pada balapan pembuka di Jerez. Langkah sembrono untuk kembali ke lintasan lebih cepat berbuah cedera berkepanjangan. Selama 2 tahun terakhir, Marquez sesekali masih menunjukkan tajinya tetapi tidak cukup untuk membawanya bersaing dalam kejuaraan. Upaya terakhir Marquez untuk sembuh total akhirnya dilakukan pada pertengahan musim ini. Awal Juni lalu si semut dari Cervera menjalani operasi keempat pada lengan kanannya untuk mengembalikan tulang humerus yang dulu patah ke posisi semula.